Arah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan warga Bali yang sejahtera dan bahagia skala menuju kehidupan warga dan Pulau Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam mewujudkan semua itu, seperti menjaga kesucian, khususnya tempat suci, misalnya Pura Kayangan 3, Desa Adat Tonje telah menata secara bertahap seperti renovasi fisik Wantilan Pura Dalem, Balai Lapan, dan setre di wilayah Desa Adat Tonje. Secara rutin, Desa Adat Tonje telah melaksanakan upacara piodalan dengan baik sehingga warga merasakan keharmonisan dan kenyamanan setiap melaksanakan kegiatan di pura. Dalam hal menuju warga Bali yang sejahtera dan bahagia skala dan skala, itu sangatlah relatif. Sebab masing-masing warga mempunyai penilaian dan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan kemampuan warga. Dilihat dalam prinsip dalam mewujudkan daulat secara politik, ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan memerlukan proses dan pemaparan yang lebih terinci dan mendalam kepada warga adat secara bertahap. Desa Adat Tonje dalam usaha pencegahan COVID-19 sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti membentuk Satgas COVID-19 dan posko induk dan petugas jaga yang terjadwal. Selain itu, Desa Adat Tonje melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dan terjadwal 2 kali dalam seminggu. Ketiga, Desa Adat Tonje melakukan sosialisasi seperti memasang spanduk dan baliho yang berisikan himbauan dan informasi terkait COVID-19 kepada warga. Keempat, Desa Adat Tonje melaksanakan pembagian masker bagi masyarakat yang melintas di setiap banjar dengan bantuan dari petugas banjar. Di samping itu, petugas jaga disiapkan setiap malam untuk menjaga keamanan warga di masing-masing banjar. Terkait alokasi anggaran dana BKK yang telah diterima dari Gubernur Bali Wayan Koster sebesar 300 juta rupiah telah dialokasikan sesuai juklak dan juknis. Namun saat mewabahnya pandemi COVID-19 ini ada perubahan pengalokasian dana di bulan April, yakni dana diperuntukkan untuk operasional Satgas, pembelian peralatan untuk penyemprotan disinfektan, masker, hand sanitizer, dan baliho. Pengalokasian dana lagi 100 juta rupiah dialokasikan untuk bantuan kepada warga yang terdampak langsung wabah COVID-19 seperti warga yang dirumahkan oleh perusahaannya, warga pekerja harian atau serabutan dan dengan penghasilan yang menurun. Dana tersebut dibagi selama 3 bulan dalam 3 tahapan dengan jumlah warga yang terdata. Data warga telah diajukan 9 pilihan banjar di wilayah Desa Adat Tonje. Warga yang terdata tersebut kemudian dana dapat dialokasikan untuk pembelian berupa paket bantuan pangan non-tunai BPNT. Setiap paketnya senilai Rp42.000 yang dinilai masih kurang karena belum bisa disesuaikan dengan juklak dan juknis bahwa satu kakak dengan 4 orang anggota keluarga mendapatkan BPNT senilai Rp400.000. Desa Adat Tonje terdiri atas 9 banjar dan lebih dari 1.200 kakak. Namun ada satu desa adat terdiri atas 1 banjar dengan jumlah warga kurang dari 50 kakak. Baik, Om Swastiastu yang Desa Adat Tonje untuk program yang sudah kami laksanakan di Desa Adat Tonje itu sesuai dengan mendukung program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali sudah berjalan. Sebelum itu sudah berjalan, walaupun dikuatkan oleh Perda nomor 4 dan Pergub nomor 34, dan kami sangat setuju di mana tujuan daripada program daripada Nangun Satkerti Loka Bali tersebut adalah bertujuan untuk menjadikan desa adat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, tentunya juga berkepribadian dan berkebudayaan. Dalam hal ini kita telah melaksanakan di Desa Adat Tonje itu kegiatan rutinitas seperti odalan-odalan di Kayangan 3.
itu odalan-odalan dari Kayang Tiga itu tentunya di mana selama ini ya selama Desa Tonjo itu ada sudah berjalan odalan itu secara rutin baik di Kayangan Tiga, Pura Desa, Pura Kusa dan Pura Dalam. Juga kegiatan juga pekiusan setiap setahun sekali, pembersihan pertimo ke Segaro dan juga gotong royong tentunya pada Kramo untuk membersihkan di pelemahan dan juga di pelemahan juga adanya pembangunan renovasi pura ya dan wantilan kita sudah renovasi juga. Sekarang kan beberapa ada yang perlu kita skala prioritaskan untuk itu dan pembangunan juga untuk di Setra berupa di Prabati dan di Pura Dalam juga kita bangun juga yang namanya Balai 8 dan juga tentunya sekarang di saat COVID ini kita setiap pura sudah kita siapkan juga hand sanitizer atau baik. Kalau masalah penanganan COVID yang terjadi di Desa Adat Tonjo ini dan juga kegiatan-kegiatan kami lakukan dalam persiapan itu dari pembentukan posko COVID, Satgas sudah kita mengadakan penyemprotan baik secara dari anggaran yang dialokasikan yang 50 juta awal itu sudah. Kami sudah sampai saat ini juga kami turunkan di setiap bajar sudah ada menunjang mendukung PKM seperti itu sudah terlaksana walaupun kami secara tersurat tidak mengajukan penganggaran Desa Adat Tonjo tidak ada. Mengenai program Desa Adat Tonje sangat berharap dan berjuang untuk menyehatkan dan membebaskan warga adat Tonje dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, sesuai dengan isi dari Perda nomor 4 tahun 2019 dan Pergub nomor 34 tahun 2019 tentang desa adat, khususnya isi dari Perda nomor 4 tahun 2019, pasal 1 ayat 1 nomor 35 disebutkan, baga usaha padruan desa adat selanjutnya disebut BUPDA. Pasal 31, pasal 41, pasal 60, pasal 62, dan pasal 94. Sesuai isi dari Pergub nomor 34 pada bab 1 pasal 1 nomor 17, bab 2 pasal 8 tentang pendapatan desa dari BUPDA, bab 4 pasal 15 3 tentang pembiayaan desa adat, usaha pengelolaan pasar sangging perlu ditingkatkan dengan cara lebih menitik beratkan promosi dan menarik pedagang dan pembeli lebih diintensifkan. Kedua, usaha pengelolaan sampah dan kebersihan. Ketiga, usaha penyediaan sarana upakaryatnya. Keempat, usaha jaminan kesehatan warga. Kelima, pembentukan dan pembinaan terhadap beberapa ske seperti ske Yoane, ske Gong, ske warga istri, ske Paiketan Werde, ske Paiketan Pemangku, ske Serati Banten. Kedepan harapan dari Desa Adat Tonje kepada pemerintah adalah dalam pembangunan Desa Adat Tonje demi membangun desa adat di Bali sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, bantuan bisa diberikan kepada desa adat yang disesuaikan dengan jumlah kakak warga adat di suatu desa agar warga bisa menerima bantuan dengan adil dan merata. Di samping itu, bantuan yang diberikan menunjang kegiatan keagamaan baik dari biaya upakara dan pembangunan fisik pura. Di samping itu, bantuan itu disiapkan untuk mendorong kegiatan seni dan budaya dalam melakukan pembinaan di setiap seke secara rutin dan berkesinambungan. Di Udistano akhirnya membuahkan hasil 3. Sukma dan Juliana, Bali TV.